Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu tetap sehat dan semangat ya. Nah, bertemu lagi dengan saya Bu Giovanni pada mata pelajaran IPS. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar bersama-sama mengenai interaksi sosial. Nah, di dalamnya kalian sudah belajar banyak hal ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai lembaga sosial. Seperti kalian ketahui bahwa lembaga sosial itu juga harus membutuhkan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu apa yang kemarin? Interaksi sosial itu adalah kunci dari segala atau semua kehidupan sosial. Karena apa? Harus adanya timbal balik antara manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, di lembaga sosial nanti kalian akan belajar mengenai jenis-jenis lembaga sosial yang di dalamnya ada lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga keluarga, dan juga lembaga-lembaga yang lain. Nah, bagaimana untuk kelengkapan materinya? Mari kita saksikan pembelajaran berikut ini. Halo anak-anak. Pada pembelajaran IPS hari ini, kita akan belajar mengenai lembaga sosial. Sebelum kita belajar, kita haruslah tahu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan konsep lembaga sosial. 2. Memahami tingkatan norma dalam masyarakat. Lembaga sosial. Dalam lembaga sosial ini juga dibutuhkan atau sangat dibutuhkan adanya interaksi sosial. Karena interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin adanya kehidupan bersama. Nah, dalam suatu lembaga itu terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial. Nah, lembaga sosial itu mencakup beberapa hal. 1. Seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Nah, bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. 2. Seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung dan mempengaruhi. 3. Seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan tertib dan teratur. Nah, dalam lembaga sosial ini memiliki fungsi sosial yang dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu adalah fungsi manifest. Fungsi manifest adalah fungsi lembaga yang oleh banyak orang dipandang dan diharapkan akan dipenuhi oleh suatu lembaga tertentu. Nah, contohnya dalam keluarga itu harus menjalankan fungsinya dalam memelihara anak-anak dan menjadi tempat sosialisasi serta interaksi nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. 2. Itu adalah fungsi laten. Fungsi laten ini kegunaannya yang tidak dikehendaki, tidak diakui, tidak diramalkan oleh masyarakat atau hanya dianggap sebagai hasil sampingan. Nah, di dalam fungsi laten ini maka ada lembaga pendidikan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mendorong anak-anak supaya belajar. Nah, supaya anak-anak ini tidak misalkan
menjadi pekerja atau menjadi tulang punggung di dalam suatu pekerjaan. Tetapi apa? Tetapi anak-anak itu diharapkan menjadi mereka untuk belajar supaya nantinya kehidupannya atau mendapatkan bekal tertentu ya. Nah, lembaga sosial ini dibagi menjadi 5. 1. Lembaga keluarga. 2. Lembaga agama. 3. Lembaga ekonomi. 4. Lembaga pendidikan. 5. Lembaga politik. Nah, di dalam norma itu adalah tingkah laku yang diterima atau diperlukan dalam keadaan tertentu. Nah, ternyata lembaga sosial ini juga ada syaratnya. Yang pertama, anggota menerima norma. 2. Seluruh warga menjiwai sistem sosial. 3. Norma mempunyai sanksi. Nah, itu adalah syarat-syarat dari lembaga sosial. Nah, di sini ada 4 tingkatan norma. Yang pertama itu adalah usage atau cara. Nah, norma ini lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma, cara ini tidak mendapat hukuman berat, tetapi hanya sekedar celaan atau ejekan. Nah, dicontoh di sini itu ada anak yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, jika ada anak yang tidak membuang sampah pada tempatnya, itu akan mendapatkan teguran atau celaan gitu. Nah, yang kedua, ini adalah tingkatan norma kebiasaan. Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, ketika kalian mau berpergian, kalian harus pamitan dulu terhadap orang tua atau minta restu atau minta izin ketika mau keluar dari rumah gitu. Yang ketiga adalah tata kelakuan. Kebiasaan itu kemudian sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Nah, contohnya ketika kalian bersekolah, ada anak yang tidak menggunakan seragam lengkap. Nah, itu akan diberikan sanksi. Contohnya, misalkan tidak memakai dasi. Nah, kalian akan diberikan ganti dasi. Supaya apa? Itu merupakan bentuk teguran supaya tidak dilakukan lagi gitu. Nah, yang keempat, ini adalah tingkatan norma adat istiadat. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pula kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi. Nah, di sini ada contohnya upacara adat penjemputan pengantin pria dalam perkawinan salah satu suku bangsa di Indonesia. Nah, kalau adat pernikahan atau adat perkawinan ini sakral ya, jadi harus dipatuhi dalam setiap orang yang berada di dalam masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi lembaga sosial. Ini apa? Memberikan pedoman-pedoman kepada anggota masyarakat. 2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
Tiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Nah, anak-anak bagaimana? Kalian kan tadi sudah belajar mengenai lembaga sosial. Bagi anak-anak yang dirasa kurang jelas, bisa menghubungi ibu ya melewati WhatsApp. Di sana nanti ibu akan jelaskan jika ada yang kurang mengerti. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan tugas. Silakan kerjakan tugas dengan sebaik mungkin dan diharapkan tidak terlambat ya. Jika ada tugas segera dikerjakan. Meskipun waktunya tenggangnya masih lama, tapi jangan bermalas-malasan dalam mengumpulkan tugas. Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.